Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di pagi yang berbahagia ini, kegiatan saya adalah memupuk di kebun kelapa sawit saya yang berumur kurang lebih 13 tahunan. Dan pupuk yang saya pakai adalah pupuk MOP ataupun KCL. Ini keluaran dari Mahkota. Pupuk ini mengandung unsur hara K2O sebanyak kurang lebih 60%. Pupuk ini bersifat higroskopis, mudah larut dalam air, dan pupuk ini banyak sekali manfaatnya. Yang pertama adalah pupuk ini mampu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit maupun stres yang diakibatkan oleh kekeringan. Karena pupuk ini sendiri mampu mengatur distribusi air ke dalam jaringan ataupun sel tanaman. Kemudian fungsi yang kedua yang tak kalah pentingnya adalah pupuk ini mampu meningkatkan kualitas serta kuantitas buah yang dihasilkan. Sehingga tanaman kelapa sawit yang tercukupi unsur kalium dari pupuk KCL ini, maka bisa dipastikan buah yang dihasilkan pun juga akan maksimal. Karena pada tanaman kelapa sawit yang sudah memasuki fase tanaman menghasilkan, unsur hara tertinggi yang dibutuhkan oleh tanaman adalah unsur hara kalium, salah satunya dari pupuk KCL. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana pupuk yang bersifat higroskopis yang mudah larut dalam air ini ketika kita berikan kepada tanaman dapat diserap secara optimal? Maka ada beberapa faktor yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah pH tanah. Ketika kebun kelapa sawit kita itu pH-nya pH rendah, tanahnya tanah masam, maka sebelum kita memupuk pupuk KCL ini, maka kita naikkan dulu pH tanahnya dengan cara kita bisa berikan pupuk dolomit, kapur pertanian, dan lain sebagainya. Kemudian faktor selanjutnya yang juga berpengaruh terhadap penyerapan unsur hara oleh akar tanaman adalah keberadaan gulma yang ada di piringan sawit, keras lunaknya tanah, jauh dekatnya air tanah, kelembaban tanah, dan lain sebagainya. Nah, kemudian bagaimana cara saya memupuk? Ayo sama-sama kita saksikan pada video berikut ini. Baiklah, sahabat petani sawit dimanapun berada, langsung saja pada kesempatan kali ini saya akan mencontohkan bagaimana cara saya memupuk. Jadi sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penyerapan unsur hara oleh akar tanaman. Yang pertama adalah keberadaan gulma yang ada di piringan kelapa sawit. Jadi sebelum kita memupuk, usahakan gulma-gulma, khususnya anak-anak kayu ataupun gulma jenis berkayu, kita babat dulu, kita habisi dulu, kita kendalikan dulu. Sehingga jangan sampai ketika kita memupuk malah justru menjadi rebutan dengan gulma yang ada. Kemudian yang selanjutnya yang juga berpengaruh adalah kondisi kelembaban tanah. Makanya kita usahakan pupuk ini kita berikan sedekat mungkin dengan tempat di mana kita menyusun pelepah kelapa sawit, karena di situ tanahnya tanah lembab, kandungan air di dalam tanahnya juga sangat banyak, sehingga pupuk yang kita berikan akan maksimal diserap oleh akar tanaman. Kemudian faktor yang selanjutnya adalah keras lunaknya tanah. Ini sangat penting sekali kita pahami bersama bahwa biasanya kalau saya pribadi jalan untuk melansir seperti ini ya, ini kan seringkali dilalui oleh kendaraan ya, sehingga tanahnya menjadi tanah keras. Nah, tanah yang keras itu adalah tanah yang kehilangan banyak ruang untuk menampung oksigen, sehingga akar tanaman tidak mampu menembus ataupun menyerap air maupun unsur hara yang kita berikan. Makanya kalau saya pribadi biasanya jalan panen seperti ini tidak saya berikan pupuk di sana. Jadi cukup saya berikan seperti letter U. Nah, seperti ini contohnya. Nah, seperti ini aja. Jadi yang jalan panen ini tidak ini aja. Oke, ini dengan cara sistem tebar. Kalau sistem tebar maka usahakan ya, setiap butiran pupuk yang kita berikan itu bersentuhan langsung dengan partikel tanah. Jadi jangan sampai kita berikan dengan cara menggumpal-gumpal gini ya, numpuk-numpuk, karena penyerapan unsur hara oleh akar tanaman juga tidak akan maksimal, dan barangkali bahkan banyak yang akan mengalami penguapan. Kemudian cara yang kedua, kalau kita memakai sistem
benam ini kita contohkan di sini ya. Ini maka kita buat beberapa lubang ya, boleh 3 boleh 4 ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kita gali dulu, dan lubang yang kita buat itu juga kita usahakan sedekat mungkin dengan susunan pelepah itu, karena di sana kondisi tanahnya lembab, kandungan airnya banyaknya. Seperti ini saya bikin 3 buah lubang. Nah, setelah kita gali, kemudian kita masukkan seperti ini ya. Nah, kemudian setelah itu kita tutup seperti ini. Begitu selanjutnya. Nah, ini ya. Oke, kita tambahkan satu lagi. Seperti ini ya. Nah, ini kalau kita dengan cara sistem benam ya. Nah, sistem benam ini biasanya kita pakai kalau kontur tanah itu tanah yang mereng ataupun curam. Maka ini sangat diperlukan sekali. Tapi kalau misalkan kondisi tanahnya itu kebun kelapa sawit kita tanah datar, maka kalau saya lebih memilih dengan sistem tebar, ditebar merata di piringan kelapa sawit. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Salam petani kelapa sawit Indonesia. Hari ini kegiatan saya ini sedang mengontrol kebun kelapa sawit ini di tanah berpasir. Ini rencananya akan kami lakukan pemupukan nih KCL ini ya. Kita melihat pertumbuhan gulma di piringan kelapa sawit. Ini nampaknya udah semak ini, jadi kita lakukan pembersihan dulu gulmanya. Kalau bisa nanti kita babat, kalau nggak memungkinkan ya kita semprot aja ini. Karena ini nggak mungkin kalau seperti ini kita langsung pupuk ya. Nah, ini udah semak kali ini. Ini kita kasih jangkos ini karena tanah berpasir ini. Kita udah serak jangkos kemarin ini. Kalau buahnya lumayan lah tuh, besar juga. Ini kita susun pelepahnya letter U ya. Jadi sangat berguna sekali untuk menjaga kelembaban. Nah, seperti ini. Secara garis besar atau rata-rata memang ini gulmanya udah harus dikendalikan dulu sebelum kita lakukan pemupukan ini. Nah, tuh buahnya ya, saya nggak nampak. Tuh ya. Kita lihat lagi yang lain ini. Ini tanah berpasir ini, makanya kita berikan jangkos ini. Seperti inilah. Tuh buahnya ya. Nah. Buahnya lumayan lah. Oke.